Halo para pecinta misteri di luar sana, berjumpa kembali dengan saya, kurator dari kanal Kisah Horor. Kali ini kita akan membacakan kisah dari akun Twitter @payunghitam yang berjudul Wanita Rumah Depan. Untuk para pendengar yang mau membaca kisah ini secara langsung, saya juga menampilkan link pada kolom deskripsi. Dan jangan lupa juga follow akun penulis ya. Sebelum kita masuk ke dalam ceritanya, saya mohon dukungan dari para pendengar untuk klik subscribe, like, and share. Dan jangan lupa juga aktifkan lonceng notifikasinya, agar para pendengar tidak ketinggalan kisah-kisah terbaru dari kanal Kisah Horor. Untuk para pendengar yang sudah memberikan dukungan, saya ucapkan banyak terima kasih. Dan semoga Tuhan juga melancarkan setiap usaha dari para pendengar. Mari kita mulai tenggelam dalam kisah ini. Kisah dimulai. Namaku Bayu. Tahun 2011. Persisnya di penghujung tahun. Aku sedang disibukkan dengan salah satu persyaratan sidang, yaitu skripsi. Oh iya, aku kuliah di salah satu universitas yang ada di Surabaya. Juga saat itu aku masih berdomisili di sana. Aslinya aku bukan warga Surabaya. Di sana hanya menimba ilmu. Duh, kota yang penuh kenangan buatku. Soal skripsinya, saat itu aku berniat akan melakukan penelitian di sebuah desa yang udah aku pilih sendiri, yang akan meneliti kesehatan lingkungan di desa terpencil yang ada di kawasan Jawa Timur. Karena jurusan kuliahku di bidang kesehatan masyarakat. Desanya cukup jauh kalau jarak pulang pergi dari Surabaya. Awalnya niatku emang nekat pulang pergi untuk penelitian. Capek juga nggak gitu masalah. Yang penting penelitianku lancar dan selesai. Toh juga cuma seminggu paling lama aku harus pulang pergi dari desa itu ke Surabaya. Lalu 2 hari sebelum aku berangkat ke desa, kayak biasa rutinitasku nongkrong dengan teman-temanku. Jadi mereka juga tahu aku akan melakukan penelitian ke desa itu. Di antara beberapa temanku, ada 2 dari mereka yang bernama Agil dan Tony. Ini adalah nama samaran, yang kepikiran nemenin aku penelitian sekaligus menikmati alam di desa itu. Karena alam di desa itu emang masih sangat asri. Jadi mereka ngomong, katanya daripada pulang pergi terus, gimana kalau mereka juga ikut dan nginep di desa itu sampai penelitianku selesai. Katanya juga hitung-hitung perjalanan backpackeran lah. Karena kita emang udah lama merencanakan backpackeran, tapi nggak pernah terwujud. Dan mereka juga ngajak, kalau emang jadi mereka nemenin aku penelitian di desa itu, setelah penelitian selesai sebelum balik Surabaya, mereka ngajak camping semalam di bukit yang ada di sekitaran desanya. Karena kami sebelumnya pernah ke desa itu, jadi bukit itu tidak asing untuk anak pecinta alam di masa itu. Aku pikir-pikir kayaknya beneran asik nih. Tapi aku masih bingung. Masalahnya ada nggak penginapan di desa itu? Akhirnya, besoknya sehari sebelum penelitianku dimulai, kami ke desa itu untuk ngurus izin penelitian dan sekaligus mastiin tempat penginapan. Di hari itu kami berangkat ke desanya. Setelah beberapa jam perjalanan, kami sampai di desa itu dan langsung ke rumah Pak Kades untuk ngurus izin. Kebetulan ternyata Pak Kades sedang duduk di depan rumahnya dengan bapak-bapak desa. Kami pikir ada acara apa rame-rame. Yang awalnya kami jadi segan. Ternyata cuma nongkrong aja. Izin penelitianku pun ditandatanganin di tempat itu. Tempat nongkrongnya Pak Kades. Tapi mereka semua welcome. Jadi aku dan teman-teman gak terlalu tegang atau kaku. Malah kami juga disuguhi kopi. Setelah bahas soal penelitian, aku akhirnya nanya ke Pak Kades soal penginapan selama menjalankan penelitianku di desa itu. Awalnya katanya nggak ada. Di desa itu tidak ada penginapan khusus. Tapi syukurnya salah satu bapak-bapak
Sebut saja Pak Usman. Temennya Pak Kades membuka harapan kami. Katanya dia punya rumah untuk tempat tinggal kami sementara. Wah, kami senang. Akhirnya Pak Usman ajak kami untuk melihat rumahnya. Rumahnya berada di ujung pemukiman desa. Rumah ini rumah sederhana layaknya rumah di kawasan pedesaan. Sebenarnya rumah ini dulunya tempat tinggal Pak Usman. Tapi sekarang rumah ini hanya difungsikan untuk gudang. Jadi banyak barang-barang Pak Usman yang tidak terpakai ada di rumah itu. Tapi aku pikir-pikir nggak gitu masalah sih. Yang penting ada air dan ruangan aja itu udah lebih dari cukup. Aku setuju. Agil dan Tony pun setuju. Rumah tempat tinggal Pak Usman sebenarnya hanya bersebelahan dengan rumah ini. Tapi jaraknya kurang lebih 30 meter. Karena terpisah dengan lahan kosong dan pohon rambutan yang gede banget. Depan rumah ini masih ada satu rumah warga yang posisinya di pinggir jalan kecil yang berhadapan dengan rumah kami. Setelah kami semua setuju dan memutuskan jadi untuk nginep sementara di desa itu, akhirnya kami pamit dengan Pak Kades dan Pak Usman untuk balik lagi ke Surabaya. Karena besoknya barulah kami kembali dengan membawa peralatan-peralatan. Saat di jalan balik ke Surabaya, aku nyetir, sedangkan Tony dan Agil sibuk membicarakan satu cewek yang mereka anggap itu bunga desa. Jadi gini, saat aku dengan Pak Usman sibuk melihat-lihat dan membicarakan kondisi rumah tadi, Agil dan Tony sibuk mengintip cewek yang duduk di rumah depan. Aku lihat juga si cewek itu emang sekilas kayaknya cantik. Tapi aku nggak gitu memperhatikan karena fokusku ngobrol dengan Pak Usman. Mereka berdua semangat banget, terutama Tony, karena katanya, wah asik tuh, apalagi di rumah depan ada cewek bening banget. Itu seolah jadi penyemangat mereka. Ya wajar sih aku mikirnya, kucing mana yang gak seneng kalau disuguhi ikan asin, ya enggak? Besoknya dari Surabaya kami siap-siap kembali ke desa itu lagi untuk tinggal beberapa hari di sana untuk menjalankan penelitianku sekaligus menenangkan pikiran di alam dan desa yang indah. Kami pun pastinya membawa peralatan secukupnya termasuk tenda, karena niatnya kami akan camping. Jujur aja aneh rasanya. Aku membawa tenda peralatan mendaki sekaligus membawa laptop dan perkakas kuliah. Ini momen langka pikirku, saat aku menyatukan peralatan yang sangat berbeda di tempat itu. Singkat cerita, akhirnya kami sampai di desa ini. Gitu sampai, aku sendirian ke rumah Pak Usman untuk mengantarkan kiriman oleh-oleh dari ibuku. Karena tanda terima kasih untuk keluarga Pak Usman yang telah memberikan tempat tinggal kami dengan gratis. Karena kemarin aku mau membayar penginapannya, tapi Pak Usman nolak. Katanya dia hanya niat membantu. Wah, terima kasih Pak. Setelah itu kami masuk rumah beres-beres. Tapi yang anehnya, cewek rumah depan yang kemarin dilihat Tony dan Agil, saat itu posisinya masih duduk di tempat yang sama. Awalnya dari kami masih belum berpikir itu aneh, karena awalnya aku hanya nganggep itu warga yang tinggal di rumah itu. Mereka berdua malah semangat banget, terutama Tony, yang terus-terusan kegirangan memperhatikan cewek itu. Tapi Tony terlalu feminim, karena nggak berani samperin langsung, beraninya cuma liatin doang. Siang itu sambil ngintip cewek itu, kami terus-terusan bahas dan bercanda soal bunga desa yang menurut aku cantik juga sih. Sampai Tony sambil bercanda ngomong begini, aku pengen jadi ulet, biar bisa manjatin bunga. Itu candaan kotornya aja sih. Aku dan Agil pun cuman ketawa nanggepi candaan itu. Yang tidak kami sadarin, ternyata kami udah mulai tidak sopan. Siang itu juga aku jalan kaki sendiri mau melihat-lihat desa. Hitung-hitung observasi lapangan aja, sekalian jalan-jalan sendiri, dan ngelapor ke rumah Pak Kades soal penelitiannya. Sorenya aku balik ke rumah. Aku masih ngeliat cewek itu masih duduk di depan rumahnya.
Tapi disinilah aku mulai sedikit merasa ada yang aneh. Karena saat itu aku melihat muka cewek itu kayak ibu-ibu. Gak secantik dan semudah tadi siang dan kemarin aku lihat. Sambil jalan aku sempat nyapa, "Hai Mbak." Tapi cewek itu hanya melihatku sama sekali gak ngebales sapaanku. Di sini aku mulai mikir, ini ada yang aneh atau cuma pikiranku aja? Tapi awalnya aku masih sempat berpikir, mungkin mbaknya kalau dilihat dari jarak yang lebih dekat gak secantik dilihat dari jauh. Mungkin begitu. Sampai rumah aku buat kopi, karena saat itu emang dingin banget. Jadi kopi panas hal pertama yang aku pikirkan sampai di rumah. Aku buat kopi. Agil Tony juga ikut-ikutan buat kopi. Kami duduk sambil ngerokok-ngerokok dan menikmati kopi saset panas yang nikmat banget. Lalu aku keingat lagi soal cewek di depan. Aku buka pembahasan soal hal aneh yang tadi aku pikirkan. Mbak-mbak di depan, dilihat dari dekat, kok kayak ibu-ibu ya? Tanyaku ke Agil dan Tony. Mereka pun spontan bantah. "Ibu-ibu endasmu, orang bening kayak gitu kok. Barang seger itu, Cok." Ya, mungkin aku salah lihat kali. Malamnya dengan suhu di desa itu yang dingin banget. Kami panaskan dengan bahan-bahan dan peralatan yang telah kami persiapkan, yaitu cabai, bawang, beras, dan beberapa bumbu lainnya. Oh iya, menu utamanya mie instan. Ya, dengan cuaca dingin dan perut lapar, kami sedang disibukkan dengan memasak mie instan panas dan pedas. Soal beras, ya kami makan mie instan pakai nasi. Itu leluhur kami. Setelah makan, Agil ke depan teras rumah duduk sambil membawa kopi dan rokoknya. Gak lama tiba-tiba Agil lari ke dalam manggil aku dan Tony. Dengan reaksiku yang kaget ngelihat Agil tiba-tiba lari. "Ada apa, Gil?" tanyaku. "Aku kaget, Rek, ngelihat mbak di depan. Mukanya kok beda yo?" jawabnya. Ternyata Agil kaget karena dia juga melihat muka mbak yang duduk di depan persis kayak yang aku lihat tadi sore. Mukanya seolah menua dan makin jauh dari kata cantik. Lalu kami bertiga ngintip mbaknya dari pintu. Bener aja, mbaknya ternyata masih duduk anteng yang posisinya masih sama kayak kemarin dan tadi. Cuma duduk sendiri sambil mengayunkan kakinya. Aku nggak salah lihat. Dengan cahaya remang-remang yang berasal dari rumah itu, kelihatan banget mukanya emang benar-benar menua. Tapi di sini kami sempat berdebat, bahkan masih sempat bercanda. Karena menurut Tony, katanya cewek itu masih cantik kok. Masih sama kayak kemarin yang dia lihat. Sedangkan menurutku dan Agil jelas-jelas mukanya kelihatan menua. Kami berdebat. Kami sempat juga menganggap kalau seleranya Tony itu ibu-ibu. Dia suka dengan yang tua-tua gitu. Itu maksudnya hanya candaan aja. Di sini kami emang udah mulai mikir itu aneh. Karena sosok itu kayak menunjukkan sosok yang berbeda dengan Tony. Tapi gak gitu buat kami kepikiran yang harus was-was banget dan takut. Sesuatu yang aneh memang sering menghampiri kita di tempat yang asing untuk kita. Sadar atau enggak. Yang penting kita kontrol diri aja. Awalnya aku masih bisa mikir kayak gitu. Malam semakin larut, keadaan hening banget, dibalut dengan suara-suara ambience hutan alami. Tony dan Agil udah tidur. Aku masih sibuk dengan laptopku mempersiapkan data penelitian untuk besok. Di tengah kesibukanku, samar-samar aku mendengar semacam suara keramaian dari kejauhan. Sumber suaranya kayak dari belakang rumah kami. Aku perhatikan lagi suaranya. Rasanya itu semacam suara pesta, tapi pesta zaman gitu, karena masih kedengaran suara-suara gamelan gitu. Di sini aku merinding, benar-benar merinding. Akhirnya aku bangunkan Tony dan Agil. Mereka juga dengar. Kami sempat mikir apa di belakang sana masih ada desa ya,
Karena setahu aku di belakang itu nggak ada desa atau perumahan warga lagi. Tapi mungkin ada desa. Kami aja yang nggak tahu. Kami coba buat keadaan untuk nggak makin mencekam di tengah heningnya malam. Ya udah, sambil takut kami tinggal tidur. Besoknya di hari kedua, aku mulai penelitian. Tapi saat aku keluar rumah, aku ngeliat lagi mbaknya masih duduk di depan rumahnya. Yang anehnya, aku ngeliat dengan jelas mukanya itu kelihatan makin tua dari kemarin. Mukanya kelihatan kayak muka nenek-nenek, berkeriput dan hitam. Seolah semakin hari, mukanya berubah semakin tua dan mengerikan. Sambil keringet dingin, aku berusaha melihat ke bawah, gak berani lagi negur. Ini udah benar-benar aneh. Siangnya setelah selesai penelitianku di hari itu, aku pulang. Lagi-lagi mbak itu masih duduk di depan. Aku berusaha untuk tidak melihat. Sampai di rumah aku langsung ngomong soal itu ke Agil dan Tony. Ternyata Agil juga udah ketakutan, karena dia juga udah ngeliat. Tapi yang anehnya Tony, dia masih ngeliat kalau mbak-mbak yang di depan masih sama kayak yang di awal kami lihat. Cantik dan muda. Di sini aku makin cemas terjadi sesuatu ke kami. Daripada kenapa-kenapa, akhirnya aku ke rumah Pak Usman niatnya mau bahas soal mbak-mbak yang di depan. Mudah-mudahan Pak Usman ngasih penjelasan yang buat aku tenang. Tapi saat aku ke rumah Pak Usman, ternyata di rumah cuman ada istrinya. Katanya Pak Usman sedang ada di luar. Ya udah, aku balik lagi ke rumah. Sorenya kami sedang pada diam semua. Pak Usman datang, langsung nanya soal penelitianku. Aku buat kopi untuk Pak Usman dan kami berdua cerita-cerita. Awalnya emang bahas soal penelitianku dan bahas soal desa itu. Ya biasalah. Akhirnya aku memberanikan diri untuk membuka pembahasan soal mbak yang duduk di depan. Pak, rumah di depan itu rumah siapa ya? Tanyaku. Oh, rumah itu kosong. Ya udah, kamu jangan lihat ke sana, cuek aja. Jawaban Pak Usman yang terlihat sedikit takut dan ragu saat menjawabnya. Pak Usman cuma menjawab itu. Dengan reaksinya, aku jadi segan terus nanya soal itu. Akhirnya, setelah Pak Usman pulang. Dari jawaban Pak Usman, kayaknya Pak Usman udah tahu kalau kami melihat sosok itu di rumah depan. Padahal sebelumnya aku belum ngasih tahu sama sekali soal mbak yang di depan. Aku makin yakin mbak itu bukan manusia. Karena Pak Usman juga bilang rumah di depan itu kosong. Tapi yang anehnya, malam di rumah itu kok ada lampu remang-remang. Aku nggak tahu siapa yang narok dan nyalain lampu di rumah kosong. Aku nggak ngerti sama sekali dengan situasinya saat itu. Sore itu aku coba intip lagi mbak yang di depan. Ya, dia benar-benar masih duduk di depan rumahnya dengan muka yang menyeramkan. Malamnya, sikap Tony mulai aneh. Dia terus muji kecantikan mbak yang di depan. Tony kelihatan tergila-gila banget dengan mbak itu. Padahal aku dan Agil udah beberapa kali jelasin kalau mbak itu bukan manusia. Dia nggak percaya karena emang udah tergila-gila dengan kecantikannya. Sampai malam itu, dengan udara yang dingin banget, Tony mandi beberapa kali dan lama banget. Juga ngaca yang lama banget. Pokoknya itu bukan kayak Tony yang kami kenal. Dia aslinya nggak selebay itu. Sedangkan aku malam itu sedang sibuk dengan laptopku urus data penelitian. Dan Agil nonton di laptopnya. Tiba-tiba dengan keadaan yang udah rapi, Tony izin. Katanya mau ke warung depan. Karena aku juga sedang benar-benar fokus dengan laptop, aku iya-iya aja. Gitu juga dengan Agil. Dia pergi. Kami masih sibuk sendiri-sendiri. Malam semakin larut. Keadaanku juga sudah mulai ngantuk. Aku beres-beres siap-siap mau tidur. Aku baru ngeh, ternyata Tony belum balik. Padahal udah larut malam. Aku mikirnya kemana sih ini anak? Emang ada apa di luar jam segini? Ya, tapi karena udah ngantuk banget, aku nggak gitu mikirin.
Aku tinggal tidur aja. Begitu juga Agil yang sudah tidur lebih dulu. Subuhnya Tony bangunin aku juga Agil. Dia banguninnya maksa banget. Setelah kami bangun, dia baru pulang dengan mukanya senyum-senyum yang kelihatan senang banget. Dengan bangganya dia cerita yang buat kami kaget karena ngeri. Katanya, semalam dia tidur dengan mbak yang ada di depan. Bahkan udah begituan. Ya kalian tahulah. Dia juga terus-terusan ceritain kecantikan wanita itu yang menggambarkan bentuk tubuhnya. Aku dan Agil dengernya ngeri banget karena kami tahu mbak-mbak itu bukan manusia, apalagi dengan wujudnya yang menyeramkan. Aku terus ingetin Tony, tapi dia tetap gak percaya. Dia benar-benar nganggep kalau wanita itu cantik. Bahkan Tony mulai makin aneh karena dia mulai bertekad akan menikahi mbak-mbak itu secepatnya. Di sini Tony makin aneh. Aku dan Agil bingung. Kami sempat kepikiran untuk ngelapor soal ini ke Pak Usman. Tapi aku pikir-pikir lagi. Kayaknya kami gak berani ngelapor. Karena Tony udah ngelakuin hal begituan. Kami takut diusir warga. Karena kelakuan gak sopan secara norma. Siangnya aku baru pulang penelitian. Ya, mbak-mbak itu masih duduk di depan rumahnya dengan wajah yang gak enak dipandang. Aku berusaha untuk gak melihatnya. Sampai di rumah, Tony benar-benar udah kayak orang gila. Dia meluk-meluk bantal ngebayangin kalau bantal itu mbak-mbak yang ada di depan. Dia terus-terusan panggil-panggil mbak itu. Agil kelihatan udah capek ngeliat tingkah Tony. Kami pun mulai gak mikirin karena sedikit kesal dan takut pastinya. Saat kami sedang makan siang, yang awalnya Tony berisik banget, tiba-tiba dia diam. Awalnya kami ngira dia ketiduran, karena kata Agil, dia emang belum tidur semenjak pulang dari subuh. Tapi sampai malam, Tony belum juga bangun. Aku mencoba bangunin, mau ngajak makan malam. Dia nggak bangun juga. Akhirnya Agil bangunin agak kuat. Tapi Tony sama sekali nggak bereaksi. Di sini kami sadar, Tony itu bukan tidur, tapi pingsan. Di sini aku dan Agil benar-benar panik sepanik-paniknya. Akhirnya aku beraniin ke rumah Pak Usman. Aku ceritain soal ini. Semuanya aku ceritain ke Pak Usman. Setelah aku ceritakan, Pak Usman panik. Langsung lari ke rumah kami. Ngeliat keadaan Tony yang udah terbaring. Di sini Pak Usman yakin kalau rohnya Tony sedang dibawa dengan sosok yang ada di depan. Ternyata emang bener. Pak Usman tahu soal sosok di depan. Malam itu juga Pak Usman minta bantuan ke Pak Kades. Yang akhirnya malam itu keadaan rumah rame dengan beberapa warga yang lihat keadaan Tony yang udah terbaring. Ada salah satu warga desa yang kelihatannya orang yang paling dipercaya warga. Aku nggak tahu dia itu dukun atau ustadz. Yang pasti dia kayaknya punya kemampuan semacam dukun gitu. Malam itu, dukun itu membacakan doa-doa dan semacam melakukan ritual ke tubuhnya Tony. Aku dan Agil cuma bisa melihat dan berharap Tony selamat. Kami sama sekali nggak ngerti Tony kenapa dan apa yang dilakukan dukun itu. Sama sekali nggak ngerti. Tiba-tiba Pak Usman datengin aku, nyuruh aku manggil Agil. Dan Pak Usman bicara dengan kami berdua. Dia cuma sampein dan pesan kepada kami untuk jangan ngabarin orang tuanya Tony dulu. Atau siapapun orang luar desa, jangan tahu dulu deh soal apa yang dialami Tony. Hal ini dikarenakan warga desa mau mengusahakan mengembalikan Tony. Aku cuma bisa ikutin aja. Ya udah, aku nggak ngabarin siapapun soal kejadian ini. Demi kebaikan pikirku, karena kami nggak ngerti apa-apa di sini. Setelah dukun itu membacakan doa-doa ke tubuhnya Tony, dukun itu jalan ke depan sendiri dan masuk ke rumah depan, rumah mbak itu. Kami dan beberapa warga ikut jalan ke depan, tapi kami tidak diizinkan untuk masuk ke rumah itu. Hanya dukun itu yang bisa masuk sendiri.
Jadi kami semua hanya menunggu dukun itu keluar. Kami semua duduk di jalan. Mbak-mbak yang biasa terlihat duduk di depan rumahnya, malam itu dia nggak kelihatan lagi. Dukun itu cukup lama di dalam rumah itu. Kami nggak tahu apa yang dia lakukan di dalam. Lalu, setelah kurang lebih setengah jam, dukun itu keluar dengan keadaan mukanya yang pucat banget dan lemas. Langsung terduduk di teras rumah wanita itu. Dia pun langsung disuguhi minuman karena keadaannya benar-benar kayak orang baru tenggelam. Kami pun nunggu dukun itu pulih. Setelah dukun itu pulih, dia mulai cerita. Katanya saat itu Tony dibawa sosok sebangsa jin yang menyerupai wanita, yang emang dikenal jin yang haus akan pernikahan. Tony udah ada di alam mereka. Sosok itu suka dengan Tony. Dukun itu juga jelasin, Tony cuma bisa balik hanya dengan panggilan hatinya. Dia bisa balik kalau dia berniat dan mau balik. Tapi masalahnya, hati dan pikiran Tony udah buta. Dukun itu bisa memanggil Tony balik, tapi dukun itu nggak bisa masuk ke alam mereka. Cuma bisa memanggil dari luar. Tapi dukun itu juga bilang, "Aku bisa manggil temanmu, tapi jangan terlalu berharap." Sebenarnya dukun itu ngomongnya pakai bahasa Jawa. Banyak dialog mereka yang menggunakan bahasa Jawa. Tapi penulis mengubahnya dan mensederhanakan bahasanya dengan bahasa Indonesia, biar dapat dimengerti semuanya. Aku dan Agil di sini cuma bisa diam. Apa yang aku rasakan itu nggak bisa digambarkan. Karena aku ngerasa kayaknya Tony nggak bisa balik lagi. Malam itu yang mulai larut, kami semua masih duduk di teras rumah. Tiba-tiba kedengaran suara pesta yang persis kayak kemarin malam kami dengar. Warga di hadapan kami yang mendengar itu pun semuanya pada kaget. Mereka semuanya pada nyebut, "Astagfirullah." Semuanya pada nyebut. Aku kebingungan juga. Apalagi ngelihat Agil yang bingung plus takut. Kenapa semuanya pada nyebut? Ternyata Pak Usman ngejelasin ke kami. Suara itu pertanda akan ada acara pernikahan. Tapi bukan pernikahan manusia. Itu pernikahan jin atau sebangsa jin. Spontan aku nanya, "Apa itu pernikahan jin dengan Tony, Pak?" Pak Usman dan semuanya hanya diam dengan raut pasrah. Termasuk dukun itu. Gak ada yang menjawab. Aku sadar dan merasa gimana gitu. Yang ada di dalam pikiranku setelah itu, apakah aku salah menanyakan sesuatu? Karena tiba-tiba semuanya jadi diam. Ya ampun, aku aneh banget malam itu. Malam yang semakin larut akhirnya semuanya pada bubar. Tapi dukun itu sebelum pulang dia manggil aku dan Agil. Dia memperingatkan kami kalau kami mendengar atau melihat sesuatu apapun itu dari rumah depan, jangan terpancing. Apalagi jangan pernah masuk ke rumah itu. Dan untuk malam ini, pintu depan rumah jangan ditutup, biar aja terbuka. Katanya, siapa tahu atas izin yang maha kuasa, Tony pulang. Jadi kalau pintunya tertutup, rohnya nggak akan bisa masuk dan balik lagi ke tubuhnya. Dengan ragu-ragu, aku tetap mengiyakan. Setelah semuanya pulang, aku semacam ngerasa aneh soal pintu itu. Dan lebih anehnya lagi, aku nanyanya dengan Agil, yang sama-sama nggak ngerti. Kok pintu nggak boleh ditutup? Bukannya hantu atau roh bisa nembus dinding ya? Tanyaku ke Agil. Kita nggak ngerti. Demi kebaikan udah ikutin aja. Ya udah. Kami benar-benar ikutin aja apapun yang mereka suruh. Malam itu kami nggak bisa tidur. Aku cuma diam. Agil pun diam termenung. Di sini aku benar-benar ketakutan. Tapi yang aku takutkan, gimana kalau Tony nggak bisa balik lagi? Aku bingung harus bilang apa ke orang tuanya. Karena orang tuanya tahu Tony ke desa ini nemenin aku penelitian. Aku bingung dan takut sepanjang malam. Lalu sekitaran jam 2 menjelang subuh, yang keadaannya tadinya hening banget, kami dengar suara Tony nangis minta tolong.
Agil juga kaget dengar suara itu. Kami bingung. Suaranya beneran suara Tony. Jelas banget suaranya. Padahal tubuh Tony malam itu ada di hadapan kami yang terbaring. Ingat pesan dari dukun itu, kami pun berusaha untuk tidak terpancing. Yang akhirnya kami pun cuma dengar aja yang cukup lama banget kedengerannya. Tapi akhirnya suaranya hilang juga. Kami pun perlahan ketiduran malam itu. Paginya aku bangun. Di sini aku benar-benar udah gak mikirin soal penelitianku lagi. Lalu gak lama kemudian, dukun itu datang, menanyakan kondisi Tony. Pak Usman dan Pak Kades juga datang. Ternyata tubuh Tony mau diruqyah pada hari itu. Ruqyahnya dimulai dari siang sampai sore. Setelah selesai proses ruqyah, dukun itu manggil Tony dengan cara ngebisikin ke kupingnya. "Nak Tony, kamu harus pulang." Berulang kali dukun itu membisikkan kalimat itu ke kuping Tony. Hingga dukun itu pun menyelipkan nama bapak ibunya Tony untuk nyuruh dia pulang. Di sini untung aja Agil tahu nama bapak ibunya Tony. Aku nggak tahu sama sekali, karena dulu aku nggak pernah meriksa rapotnya. Setelah dipanggil-panggil dan diruqyah, Tony nggak bereaksi sama sekali. Dia tetap terbaring. Aku ngelihat wajah dukun itu terkesan putus asa. Semua orang sedih ngelihat tubuhnya Tony yang terbaring. Tapi beberapa jam kemudian, sekitar jam 9 malam, Tony tiba-tiba gerak dan bangun. Dia bangun dengan keadaan lemes dan linglung banget. Dia heran ngelihat sekitarnya yang udah rame-rame orang. Semua warga di situ berucap, "Alhamdulillah." Semuanya pada seneng. Tony akhirnya balik. Dukun itu pun benar-benar seneng banget. Aku dan Agil langsung ngucapin terima kasih untuk semuanya yang udah benar-benar memperhatikan kami. Tapi dukun itu bilang, awalnya dia ragu Tony bisa balik. Ternyata atas izin yang maha kuasa, Tony akhirnya balik. Setelah itu semua, aku benar-benar penasaran apa yang sebenarnya terjadi. Aku penasaran kenapa wanita itu bisa suka dengan Tony. Apakah karena kami udah melakukan kesalahan? Kalaupun iya, kami berencana segera minta maaf. Lalu aku nanya dengan Pak Usman dan dukun itu. Pak Usman ternyata nggak nyalain kami, Tony, atau bahkan pun sosok itu. Kata Pak Usman, sosok itu emang udah lebih dulu ada di desa mereka dibanding manusia-manusianya. Sebelumnya, sosok itu nggak pernah menghantui dan menakuti warga. Semua warga mungkin tahu atau bahkan pernah melihat sosok itu, tapi nggak pernah menjadi masalah. Tapi sosok itu emang jin yang haus akan pernikahan. Mereka kadang menampakkan wujudnya dengan orang yang dia suka dan yang nggak dia suka. Dia cenderung menunjukkan wujud yang menyeramkan dengan orang yang tidak dia suka. Dan sebaliknya, berhati-hatilah untuk orang yang dia suka, karena itu bisa menjadi korban pujaannya. Katanya, jin itu sama seperti manusia yang suka dengan orang lain dengan alasannya sendiri-sendiri. Gitu juga dengan sosok itu yang suka dengan Tony. Ada alasannya sendiri yang mereka nggak tahu. Tapi biasanya, sosok itu akan lebih mudah mendapatkan orang-orang dengan jiwa yang lemah. Maksudnya itu kayak orang dengan hati pikiran dan imannya yang lemah. Itu persis kayak Tony. Aku kenal banget gimana karakter Tony. Dia emang jarang mengaitkan apapun dengan dasar hati nurani. Contohnya, kayak awal dia ngeliat sosok itu yang dia kira itu bunga desa. Dia emang suka, tapi murni karena pikiran kotor. Dia suka wanita itu, tapi nggak mengaitkan dengan hati dan pikiran yang baik. Itulah sebabnya sosok itu lebih mudah mengambil Tony. Lalu malam itu sebelum Pak Usman dan warga desa lainnya pulang dari rumah kami, dukun itu ngasih pesan ke kami. Sebaiknya besok pagi secepatnya kami pergi ninggalin desa itu. Terutama Tony, karena aromanya mungkin masih tercium dan itu masih memungkinkan dia kembali diambil dengan sosok itu. Pak Usman juga ngasih pesan ke aku. Apa yang udah dialami Tony, sebaiknya tidak untuk diumbar dengan banyak pihak. Karena itu persoalan intim desa mereka.
yang bisa membangun kesan menakutkan soal desa mereka. Jadi di sini, aku dan narasumber akhirnya setuju untuk menceritakan kisah ini dengan menyamarkan nama desa. Jadi untuk teman-teman yang mungkin tahu desanya, mohon untuk tidak membeberkan nama desanya. Sama-sama kita menjaga agar tidak membangun kesan menakutkan soal desanya. Akhirnya pagi tiba. Kami beres-beres dan pamit dengan Pak Usman, Pak Kades dan dukun yang sudah membantu. Bahkan ikhlas membantu kami dari kesalahan kami sendiri. Lalu kami pulang. Di jalan pulang keadaan Tony masih lemes banget. Bahkan masih linglung. Tapi dia udah mulai bisa ngomong. Maksudnya ngomongnya udah mulai nyambung. Sambil nyetir aku penasaran. Sebenarnya apa sih yang dia rasakan? Apa yang dia lihat? Kan katanya Tony udah masuk ke alam mereka. Tapi sayangnya Tony gak bisa ingat banyak. Yang dia ingat, dia duduk dan diarak-arak layaknya arak-arak pengantin. Dengan sosok wanita yang wajahnya sama sekali gak bisa dia ingat. Dia juga lihat sekitarnya emang tempat yang asing. Bukan tempat yang dia kenal. Dan orang-orangnya semuanya aneh dan menyeramkan. Tapi saat itu, Tony gak bisa merasakan takut, sedih, menyesal, bahkan marah. Cuma itu yang dia ingat soal apa yang dia rasakan saat dia dalam keadaan gak sadar. Setelah itu Tony juga minta ke aku, jangan menceritakan soal kejadian ini ke orang tuanya. Katanya dia malu dan takut udah melakukan hal-hal yang gak pantas. Tapi setelah kami sampai, aku antar Tony ke rumahnya. Tapi karena keadaan Tony yang lemes, pucat, dan linglung, ibunya nanya dengan aku. Dengan gagap, bingung antara jujur atau harus bohong, akhirnya aku bilang kalau Tony kerasukan saat di desa sana. Dari situ Tony terus-terusan pesenin ke aku dan Agil. Bahkan dia memohon untuk jangan ceritain soal kejadian itu dengan teman-teman lain, karena dia benar-benar malu. Tapi akhirnya aku mulai ceritakan kisah ini, karena ini juga kisahku. Bagiku, aku berhak untuk menceritakan kisahku ke orang-orang. Halo para pendengar, bagaimana kisah ini? Semoga kisah yang dialami Bayu, Tony, dan Agil bisa menjadi pembelajaran untuk kita semua. Baiklah, cukup sekian kisah horor kali ini. Semoga para pendengar beserta keluarga sehat selalu. Dan sampai bertemu lagi dengan kisah horor berikutnya. Tentu saja di kanal Kisah Horor. Bye!